Apriani sebagai presentator kedua. Saya Sofia sebagai presentator ketiga. Saya Mini Eliani sebagai presentator keempat. Saya Siti Fadila sebagai presentator kelima. Saya Sarah Sabila sebagai presentator keenam. Baik, mari kita mulai presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dari emosi. Emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emovere, yang artinya bergerak keluar. Emosi akan menggerakkan individu untuk menuju rasa aman dan dapat memenuhi kebutuhannya serta menghilangkan sesuatu yang merugikannya. Jadi emosi di sini itu bukan cuma untuk memberikan hal yang negatif untuk setiap individu, tapi emosi juga bisa untuk menghilangkan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Selanjutnya, emosi merupakan warna efektif yang menyertai setiap perilaku individu yang berupa perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi situasi tertentu. Nah, introduksi antara kondisi, emosi dan tindakan mencerminkan pada suatu sistem hubungan sebab akibat. Jadi setiap individu yang merasakan emosi itu pasti ada sebab akibatnya. Emosi itu dasar sangat diperlukan oleh individu untuk memperoleh kelestarian hidup karena emosi berkontribusi terhadap kestabilan seluruh kehidupannya. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam emosi yang akan dijelaskan oleh Kevin. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam emosi, yaitu ada 4, ada luka, harm, takut, fear, marah, anger, perasaan bersalah. Yang pertama ada luka heart, yaitu pengalaman yang dialami seseorang ketika secara psikologis yang mengakibatkan gangguan mental. Biasanya rasa sakit ini itu muncul akibat dari kecewa, marah, terus juga karena perbuatan atau ucapan seseorang yang bisa menyinggung hatinya gitu, kayak bullying gitu ya. Terus misalnya ih kamu gendut misalnya teh. Nah itu bisa mengakibatkan luka heart gitu. Terus yang kedua ada takut, fear, yaitu rasa takut timbul dari antisipasi terhadap ancaman fisik atau psikologis. Tapi takut itu bersifatnya adaptif, membantu seseorang untuk menghindari resiko dalam bahaya gitu ya. Kayak misalnya itu takut berbicara di depan umum atau misalnya lagi presentasi kayak gini. Pastinya aku juga pernah ngalamin ya presentasi takut, gitu, takut salah ngomong, takut yang kita presentasi bukan nggak baik, kurang memaksimalkan, terus salah gitu, terus takut nilainya jelek gitu kan, takut dinilai buruk. Terus ada 4 takut yang sering dibawa klien dalam konseling, yaitu yang pertama itu ada takut terhadap pendekatan, fear of intimacy, takut terhadap penolakan, fear of rejection, takut terhadap kegagalan, fear of failure, dan takut terhadap kebahagiaan, fear of happiness gitu ya. Yang ketiga ada marah. Marah ini merupakan perasaan tidak senang atau membenci orang lain, maupun orang lain maupun diri sendiri gitu, atau objek tertentu. Dampaknya ini menimbulkan frustasi, terus depresi, kekecewaan, bingung gitu. Terus gangguan-gangguan lainnya. Tugas konselor ialah membantu klien agar kemarahan itu menjadi lebih realistis dan mampu menyalurkan marah dengan cara mengarah pada tindakan positif gitu. Marah disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama adanya halangan dalam mencapai pemuasan atau kebutuhan, dan yang kedua terjadi ketika dalam proses pemenuhan kebutuhan hanya mendapat hambatan dari diri sendiri. Jadi marah itu misalnya kita teh lagi ngerencanain sesuatu gitu, udah di planning gini, tapi pas kita ngejalaninnya itu udah sesuai apa yang kita harapkan gitu. Itu tuh jadi hambatan diri kita sendiri kan, otomatis ya itu teh kita kesel ke diri sendiri, kenapa kita nggak bisa memaksimalkan apa yang udah kita susun gitu ya, apa yang udah kita rencanakan. Yang keempat itu ada perasaan bersalah. Perasaan bersalah adalah perasaan yang tidak
terjadi ketika seseorang aturannya kita dipotongnya mulai lagi di sini ya. Konselor harus dapat membantu klien apabila merasakan rasa bersalah dan membantu mereka apakah rasa bersalah itu benar atau salah. Kemudian menemukan cara yang tepat untuk menghindari yang timbul. Jadi perasaan bersalah ini sama kayak Maruf tadi, si konselor itu harus bisa bukan meyakinkan, harus bisa membantu klien. Kalau yang di tiga itu apakah marahnya itu bisa membantu benar atau salahnya. Nah di perasaan bersalah yang marah tadi yang tiga itu, yang keempat ini juga sama, si konselor itu harus membantu si klien apakah perasaan bersalah ini benar atau tidak bagi si klien tersebut. Selanjutnya ada pertumbuhan dan pengaruh emosi yang akan disampaikan oleh Dila. Baik, di sini ada pertumbuhan dan pengaruh emosi. Yang pertama itu ada ekspresi emosi. Ekspresi emosi ini adalah cara seseorang untuk menunjukkan perasaannya. Bisa dilihat dari wajah, terus suara ataupun gerak-gerik tubuh. Misalnya kan ketika kita lagi bahagia, kita pasti bakal tersenyum gitu. Terus yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini adalah bagian saraf yang kerjanya otomatis tanpa kita sadari. Sistem saraf ini yang ngatur respon tubuh terhadap situasi. Kayak misalkan kita lagi takut, terus jantung kita berdetak gitu kan, berdetak cepat, itu kan tanpa tanpa disadari gitu kan. Terus yang ketiga itu ada parasimpatetik. Parasimpatetik ini maaf ya ibu tipe adalah bagian dari sistem saraf otonom yang bikin tubuh jadi tenang setelah stres. Misalkan habis deg-degan gitu, parasimpatik ini bisa membuat kita jadi relax lagi gitu. Terus yang kelima itu ada amigdala sebagai sensor bahaya. Amigdala ini adalah bagian otak kecil kita yang tugasnya mendeteksi bahaya. Kalau ada sesuatu yang bisa bikin kita cemas, dia bisa mengirim respon, mengirim sinyal sebagai respon gitu. Atau bisa disebut fight or flee, artinya lawan atau lari. Selanjutnya di sini ada fungsi emosi. Yang pertama itu ada membantu untuk persepsi tindakan. Contohnya itu ketika kita ketemu sama seekor anjing gitu ya, yang lagi kelihatannya itu marah banget gitu ya. Nah, pasti di situ kita tuh ngeluarin reaksi emosi yang kayak munculnya emosi takut atau gelisah gitu, dan kita juga bahkan refleks lari secepat mungkin gitu ya. Terus yang kedua ada membentuk perilaku yang akan datang. Nah ini tuh emosi yang bakal membantu menyediain simpanan respon perilaku yang akan datang gitu ya. Contohnya itu respon emosional yang diambil ketika kita misalkan dikejar sama anjing gitu ya, itu tuh bakal ngeluarin rasa takut sampai jantung kita berdegup kencang gitu ya, sampai kita gelisah banget gitu. Nah itu kasih tahu buat menghindar dari situasi dan tempat itu. Terus yang selanjutnya ada membantu untuk mengatur interaksi sosial. Nah di sini tuh emosi untuk mengekspresikan. Jadi ini tuh sinyal sama kayak sinyal gitu buat ngebantu seseorang dalam interaksi. Contohnya itu kayak misalkan kita berinteraksi sama teman kita. Nah teman kita itu kelihatan murung dan sedih gitu kan. Nah di situ kita nggak tahu penyebabnya apa, tapi kita tuh perhatiin gitu. Jadi di situ juga kita kasih tahu kita sebagai temannya kalau kita tuh harus perhatiin, dan kita juga nggak boleh ngajak dia bercanda dalam keadaan sedih. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara mengatasi emosi. Tentunya ya
kita semua mengkaji cara mengatasi emosi. Nah, ini adalah cara mengatasi emosi yang selalu digunakan oleh pas saat konseling. Ya. Yang pertama ada displacement. Displacement merupakan suatu teknik berupa pengalihan energi emosi dalam bentuk aktivitas yang positif lainnya. Pengalihan aktivitas berupa displacement dapat digunakan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu katarsis, rasionalisasi, dan kalimat penyeimbang. Oke, menurut Morgan, jadi katarsis ini adalah penyaluran emosi kita terhadap hal-hal yang baik. Nah, ada dua katarsis. Yang pertama itu katarsis yang jelas, dan yang kedua adalah katarsis yang sama-sama. Katarsis yang jelas itu penyaluran emosinya itu terhadap emosi, jadi kayak banting pintu. Nah, itu katarsis yang lebih jelas gitu. Nah, kayak membanting kursi, membanting piring. Nah, yang kedua ada katarsis samar-samar. Nah, kalau ini katarsis samar-samar itu penyaluran emosinya terhadap hal-hal yang positif, seperti halnya misalkan ketika kita sakit hati ataupun galau, misalkan ataupun marah, kita itu bisa aja menyalurkan emosi kita kepada olahraga, lari, misalkan sapu-sapu rumah. Nah, seperti itu. Dan rasionalisasi itu kayak bentuk imannya. Bukan ya? Kayak nah, bentuk rasa iman atau berbaik sangka pada Tuhan. Seperti halnya misalkan kita sakit hati oleh seseorang, mungkin ini ada ujian, terus ketika kita diberi emosi, kita dulu sama seseorang. Oke, kita berikan contoh untuk rasionalisasi. Nah, ini bentuk iman ya, kayak misalkan contohnya kita sedang emosi itu misalkan istighfar. Aku pun punya tips buat menurunkan emosi gitu. Kalau di rasionalisasi itu kayak dari kata Ustadz itu, kalau sedang emosi yang spontan nih, kalau kita lagi berdiri itu duduk. Kalau udah duduk masih emosi, misalkan kan emosi itu adalah ketegangan gitu, ada perasaan tidak enak di dalam hatinya, misalkan tidur. Kalau masih tetap, duduk kan, itu adalah bentuk iman dari rasionalisasi. Seperti halnya misalkan seorang pedagang misalkan, yang misalkan kan pedagang tuh gak digaji tetap nih ya, pasti ada turun naiknya gitu hasil dagangannya. Nah, misalkan untuk hari ini tuh misalkan dikit banget misalkan penghasilan lu. Nah, biasanya orang-orang yang rasionalisasi ini yang pengalihan emosinya terhadap berserah diri kepada Allah, ya pasti mikirnya seperti ini. Kayak mungkin ini rezeki hari ini, mungkin ada rezeki yang lain, rezeki sekarang juga bagus gini. Nah, pasti nyari hal-hal yang positifnya gitu. Oke, yang kedua adalah mekanisme model cognitive adjustment. Merupakan penyesuaian antara pengalaman dan pengetahuan yang tersimpan dalam otak dengan upaya memahami masalah yang muncul. Merupakan cara yang bisa dipakai untuk menilai sesuatu menurut paradigma subjek yang dapat disesuaikan dengan pemahaman yang dikehendaki, antara lain dalam bentuk atribusi, positif, empati, altruisme. Yang ketiga ada mekanisme pengendalian emosi dengan teknik self-talk. Jadi self-talk itu berbicara ya pada diri sendiri gitu. Apa yang salah pada diri sendiri, apa yang salah pada orang lain, jadi bisa untuk menemukan kesadaran diri. Terus contohnya ini self-talk itu adalah proses bicara, bercakap, berdialog, melakukan teguran kepada diri sendiri. Nah, misalkan seperti halnya tadi
modal yang dikeluarin berapa gitu kan. Nah biasanya self love itu kayak kita bicara sama diri sendiri, itu bukan kontrol dari kita, itu rezeki dari Allah, jadi gak usah dijadiin emosi gitu ya. Nah kalau misalkan masalahnya dari diri kita, misalkan kita yang membuat masalah, nah otomatis di sini juga ada pengevaluasian diri sendiri agar bisa berevaluasi gitu diri kita dan berubah ke hal yang baik. Oke, selanjutnya Selanjutnya ada berbagai emosi pada tubuh yang pertama itu ada mempengaruhi aktivitas otak. Nah, jadi kalau misalkan ada seseorang yang kayak amarah yang menggebu-gebu itu tuh efeknya itu bakal cenderung jadi nggak terkontrol gitu. Pasti si rasa marahnya tuh, nah itu bisa membuat seseorang yang marah itu mungkin sulit berpikir secara bagus rasional gitu ya. Terus yang kedua ada mengalami ketidaknyamanan dalam pikiran dan hatinya. Contohnya itu kayak misalkan seseorang individu yang lagi kerja terus dia tuh ngerasain ada tekanan pekerjaan yang mungkin sulit banget, terus dia jadi ada ketegangan di leher sama di bahunya. Sementara itu pikiran otaknya itu kayak aduh ini masa tangganya sebentar lagi gitu. Nah itu bakal ngaruh banget ya. Nah yang ketiga itu ada tidak mampu mengatasi perasaan emosionalnya, akan cenderung menjadi pribadi yang sulit lepas dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah selanjutnya ini ada ciri-ciri emosi. Nah yang sini ada ciri-ciri emosi itu ada 4 ya. Nah di sini yang pertama ada pengalaman emosional bersifat pribadi dan subjektif. Nah artinya setiap orang mengalami emosi dengan cara yang unik dan berbeda-beda. Pengalaman pribadi dan sudut pandang individu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan dan merespon suatu situasi. Nah contohnya seperti misalnya ya, aku tuh kehilangan kucing kesayangan aku, terus aku tuh memilih untuk mengingat semua momen indah bersama kucing aku. Nah aku pun merasa bersyukur pernah memiliki teman yang begitu setia dan bagaimana untuk menerima kenyataan bahwa kucingnya tuh sudah pergi. Nah itu adalah contoh dari yang pertama. Nah selanjutnya ada ciri yang kedua, ada adanya perubahan aspek jasmania. Nah perubahan aspek jasmania ini sangat kita rasakan ya dalam emosi, baik itu senang, sedih, terus marah, takut, ataupun yang lainnya. Terus tubuh kita tuh akan merespon dengan berbagai perubahan fisik seperti detak jantung, terus pernapasan, apalagi dan pencernaan ya gitu. Nah perubahan inilah ya yang terjadi secara otomatis dan sering kali tanpa kita sadari. Nah, contohnya seperti sebelum misalnya cinta itu pas sebelum ujian merasa gugup, terus tangannya berkeringat, jantungnya berdebar-debar, dan napasnya pun terasa pendek. Nah, Sinta pun pas ngerjain soal, Sinta tuh merasa pikirannya tuh kosong dan sulit berkonsentrasi gitu ya. Nah, lanjut dari ciri yang ketiga yaitu emosi diekspresikan dalam perilaku. Nah, ini dapat diartikan perasaan kita yang sedang kita alami itu bisa terlihat dari apa
yang kita lakukan. Nah, itu perasaan senang, perasaan sedih, perasaan marah, terus takut atau yang lainnya. Ini tidak hanya kita rasakan di dalam hati saja, tapi juga bisa dilihat dari cara aktivitas atau tindakan kita dalam bereaksi. Nah, itu seperti contohnya, misalnya ketika seorang anak kecil mendapatkan mainan baru, ia akan melompat-lompat kegembiraan. Terus anak tersebut tersenyum lebar dan anak tersebut juga memeluk erat mainan dari pemberian orang tuanya. Nah, tindakan ini itu menunjukkan bahwa dia sangat senang. Nah, selanjutnya yang terakhir ada emosi sebagai motif. Nah, emosi sebagai motif ini merupakan suatu tenaga yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan. Nah, contohnya seperti misalnya Faisal sangat sedih karena kehilangan seorang yang dicintainya. Terus Faisal ini juga menjadi motif ya untuk melakukan kegiatan sosial yang berkaitan dengan kehilangan tersebut. Nah, misalnya seseorang yang kehilangan Faisal kehilangan kedua orang tuanya akibat kecelakaan